Kenapa Nasdem kayaknya agak keberatan dengan AHY? Satu kata kuncinya, keywordnya adalah AHY tidak seperti SBY, seperti bapaknya. Ya kalau seperti bapaknya ya tidak nyalon wapres dong, nyalonnya presiden ya kan. Gus Coy mempertanyakan kekuatan yang dimiliki AHY, salah satunya yaitu menggait suara generasi milenial agar memilih Anies Baswedan. Jadi generasi Gen Y dan Gen Z lebih dari 50% ya sekarang. Menurutnya tanpa AHY sekalipun mantan gubernur DKI Jakarta itu sudah dianggap menarik di mata generasi milenial. Tapi one thing for sure, kalau seandainya AHY tidak dipilih dan kemudian Anies memilih orang lain, ya harus dipastikan bahwa Demokrat dan AHY-nya tidak lari, tidak ngambek. Kalau Demokrat dan AHY-nya lari atau ngambek, ya bubar semuanya. Bubar semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya Sobat RH sekalian, kita lihat ya, ada satu hal yang menarik soal pernyataan kenapa Nasdem kayaknya agak keberatan dengan AHY. Satu kata kuncinya, keywordnya adalah AHY tidak seperti SBY, seperti bapaknya. Ya kalau seperti bapaknya ya tidak nyalon wapres dong, nyalonnya presiden ya kan. Karena SBY 2004 dan 2009 itu incredible. Ya, he was very incredible. Kenapa? 2004 itu dia bukan incumbent, tapi dia bisa mengalahkan incumbent 2 kali. Putaran pertama dan putaran kedua. Tahun 2009 dia incumbent memang, tapi kemenangannya mutlak, satu putaran dengan 3 calon yang the giant. Megawati berpasangan dengan Prabowo dan Yusuf Kalla berpasangan dengan Wiranto. Dia sendiri ambil Budiono. Jadi di antara 6 orang itu yang bukan tokoh nomor wahid itu cuma Budiono sesungguhnya. Yang lainnya kan tokoh nomor 1 semua pada masanya dan bahkan pada masa sekarang. Tetapi SBY dikatakan dengan tiang listrik pun dia akan menang. Nah itu kondisinya berbeda. Kalau AHY saat ini ya tentu belum seperti SBY, usianya, pengalamannya dan lain sebagainya. AHY belum menjabat satu pun jabatan publik, karena itu menyamakannya ya tentu tidak fair. Tapi coba kita lihat Sobat Era sekalian, apa keberatan Nasdem terhadap AHY sebagaimana dikatakan Gus Coy, Effendi Hoiri. Tapi Effendi Hoiri tentu punya preferensi ya dengan kader NU karena dia sendiri NU. Tapi coba kita lihat ya, kita bacakan dulu lalu kita ulas lebih lanjut. Oke ya. Libertesuara.com terungkap ternyata cuma satu faktor yang bikin Nasdem ragu ke AHY. Jangan menyamakan anaknya seperti bapaknya dulu ya. Politikus Partai Nasdem Effendi Hoiri atau Gus Coy mengungkapkan hal terkait Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono AHY yang tampaknya membuat Nasdem ragu untuk mengusungnya menjadi bakal calon wakil presiden untuk Anies Baswedan. Seperti diketahui, AHY bisa dikatakan menjadi salah satu kandidat kuat bakal calon wakil presiden untuk Anies Baswedan yang diusung oleh Koalisi Perubahan untuk Persatuan ya. Jadi Sobat RH sekalian, memang kalau membandingkan AHY dengan SBY ya rasanya tidak fair kita ya. Karena yang namanya SBY itu sudah sangat berpengalaman. Oke, kita lanjutkan ya. Gus Coy mempertanyakan seperti diketahui, Gus Coy mempertanyakan kekuatan yang dimiliki AHY, salah satunya yaitu menggait suara generasi milenial agar memilih Anies Baswedan. Jadi
Gen Y dan Gen Z itu lebih dari 50% ya sekarang. Menurutnya tanpa AHY sekalipun mantan Gubernur DKI Jakarta itu sudah dianggap menarik di mata generasi milenial. Kalau mau bikin kekuatan baru, apalagi yang mau ditarik wong milenial, sudah ada masa Mas Anies di sini, ujar Gus Coy di podcast Akbar Faisal Uncensored. Pasalnya AHY dianggap tidak bisa menyamai kekuatan SBY yang tak tertandingi di Pilpres 2004 dan 2009 silam yang bisa menang tanpa bantuan organisasi masyarakat tertentu, dan tak ada yang relawan-relawan ya. Relawan itu baru sibuk pada era Jokowi saja. Kalau nyontoh Pak SBY tempo dulu tanpa NU, tanpa yang lain, dia Pak SBY pada saat itu memang luar biasa tak tertandingi. Apakah mak saya sekarang ini sama seperti Pak SBY tempo dulu? Tidak, ujar Gus Coy. Pastilah tidak. Kalau iya jadi calon presiden dia, bukan calon wakil presiden. Memang SBY luar biasa, kendati dia dikeroyok ya, dan dia mengambil dalam tanda kutip hanya JK yang bukan kader NU tulen, melawan Mega yang mengambil Ketua Umum PBNU Hasyim Muzadi, atau Wiranto yang mengambil Solahuddin Wahid, tetapi SBY bisa unggul ya, unggul jauh dibandingkan 4 lawannya. Demikian juga pada 2009, unggul jauh dibandingkan 2 lawannya. Gus Coy juga menegaskan bahwa dirinya tidak memojokkan AHY seperti anggapan yang selama ini disematkan kepada Partai Nasdem. Jangan kemudian menanggapi seolah-olah saya memojokkan Mas AHY, enggak benar itu, ujarnya. Ya, sobat semuanya, itu tadi dari Gus Coy ya, Effendi Hoiri, kemudian Ahmad Ali ya, orang yang selalu mempermasalahkan seandainya Anies memilih AHY sebagai pendampingnya atau sebagai calon wakil presidennya. Memang soalnya adalah begini, sobat era sekalian, sebenarnya Anies sendiri tidak yakin dirinya sendiri mampu mengalahkan Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Apalagi surveinya terus terpuruk, walaupun ada catatan survei itu benar-benar survei atau survei atau sesuatu yang dibayar ya, sungguh dibayar. Nah, karena itu kita harus paham bahwa racing di 2029 itu sangat ketat ya, sangat ketat. Dan karena ketat itulah maka kemudian wakil presiden dianggap faktor untuk menambah suara. Walaupun ada survei yang mengatakan nggak ada pengaruhnya. Oke, tapi tetap saja Anies membutuhkan orang yang bisa menambah suaranya. Makanya saya katakan kebutuhan Anies terhadap wapres itu 2 di sektor hulu ya, yaitu 1 menambah suara, 2 mengamankan suara. Kalau dia menambah suara ya dia harus cari orang di kolam di luar dirinya. Kalau mengamankan suara cari orang kuat. Orang kuat itu siapa? Apakah Gatot Nurmantio, apakah AHY, apakah Hovifah, apakah Yeni Wahid. Demikian juga yang menambah suara. Tapi one thing for sure, kalau seandainya AHY tidak dipilih dan kemudian Anies memilih orang lain, ya harus dipastikan bahwa Demokrat dan AHY-nya tidak lari, tidak ngambek. Kalau Demokrat dan AHY-nya lari atau ngambek, ya bubar semuanya. Bubar semuanya ya. Jadi itu dulu dipastikan. Kalau itu sudah dipastikan, maka Anies akan leluasa mencari tambahan di luar itu. Jangan-jangan dia mengatakan, saya tidak butuh penambahan yang terlalu masif, yang saya butuhkan adalah pengamanan suara. Karena itu jauh lebih penting dibandingkan penambahan yang masif. Sebanyak-banyaknya suara, ya itulah ya kan. Itu ya sobat era sekalian. Jadi sobat semuanya itu yang harus kita pahami. Jadi saya pun merasakan bahwa Anies tidak mudah untuk memilih wakil presidennya karena ada pertimbangan, ya tadi pertimbangan untuk kira-kira siapa yang paling cocok untuk menambah dan mengamankan suara. Kalau logistik ya bisa dicari. Orang mengatakan logistik itu sangat bergantung kepada kalau sudah ditetapkan sebagai calon, logistik akan datang. Kalau ada 2 calon bermain 2 kaki ya, providernya, kalau ada 3 calon bermain 3 kaki. Nanti akan tergantung siapa yang kira-kira akan menang dalam pertarungan ini. Makanya ke depan tugas kita adalah memudahkan dan memurahkan pemilu agar tidak terus menjadi dicengkram para cukong ini ya. Oke, coba kita bacakan ya komentar sobat era sekalian terkait dengan ini.
Kaltim hadir, assalamualaikum. Palu menyimak, Kalteng hadir. Pokoknya injak. Oke, apa yang maksudnya nih? Hadir dari Tegal Bung RH. Nur Hadi Lombok hadir dari Korea selalu menyimak Bang Refli Harun. Keren, cadas, luar biasa. Cadasnya TJ DH ya. Hadir, assalamualaikum, hadir nyimak. Mamuju hadir, Malaysia hadir. Assalamualaikum Bung RH. AHY harusnya legowo, tapi seandainya Pak Anies sama AHY, menurut saya sosok Pak Anies sudah dikenal dari kalangan NU. Jadi kagak usah Khofifah atau Yeni. Kalau Gatot bagaimana ya? Banjarmasin hadir, thank Mr. Refli. Bukan Rafli, saya Refli. Bagi calon yang janji turunkan harga BBM, pasti dia yang kami pilih. Ya sebenarnya harga BBM itu sangat bergantung kepada macam-macam, salah satunya tingkat korupsinya. Ya, kalau saya mendengar cerita Faisal Basri ya, bagaimana orang-orang yang bermain BBM itu mereka tiba-tiba senang sekali kalau akhir tahun mereka pesta-pesta di Singapura sana. Assalamualaikum Bang, kenapa Demokrat ngotot betul pengen AHY jadi wapres padahal AHY belum ada pengalamannya? Ini masalah negara bahkan dunia, mengapa harus memaksakan sesuatu yang belum jadi? Ini patut dipertanyakan. I don't know Kopral Jono. Kalaupun saya jadi orang Demokrat, saya juga akan memaksakan AHY. Karena ini kan opportunity ya. Opportunity, dan AHY juga orangnya cerdas, bisa menyesuaikan, cepat menyesuaikannya. Bahkan ingredient AHY kan tidak kalah dengan Jokowi sebenarnya ketika sama-sama ingin menjadi calon presiden atau calon wakil presiden kan begitu. Tapi memang pengalaman birokrasi tetap penting ya. Kemudian tak terpengaruh siapapun, cawapresnya Anies tetap pilihanku ya. Oke. Gold, saya juga ngerasa kurang gimana gitu dengan AHY bila dipasangkan dengan Pak Anies. Ibarat makan sayur kurang gurih, cemplang. Padahal bila dilihat secara fisik serasi, tapi ini kan bukan pasangan pengantin. Memang ya, kalau kita lihat fisik, waduh besar tinggi, wah tinggi sekali ya. Anies kelihatan tenggelam itu. Kalau berhadapan dengan Ganjar, wah itu AHY seimbang jadinya. Tetapi sekali lagi ini bukan soal fisik, walaupun jangan salah, fisik itu juga menentukan. Bagaimana bagaimana SBY itu sangat membuat ibu-ibu kesengsem dengan badan dia yang besar tinggi. Apalagi AHY yang tidak hanya besar tinggi tapi juga berotot, six pack gitu ya. Oke. Cawapres Anies Rashid Baswedan ada dua pilihan, yaitu Mahfud MD dan Luhut Binsar Panjaitan. Oke. SBY selama menjabat tidak pernah membuat bangsa kita memalukan saat pertemuan and dialog internasional pakai bahasa Inggris. Beda jauh sama Jokowi yang kalau ngomong belepotan tidak bisa gaul dengan pemimpin dunia. Ya I don't know exactly ya. Kalau saya banding-bandingkan begitu, para buzzer marah semua. Karena bagi para buzzer gimana ya, kelemahan itu tidak mau diakui. Padahal kita akui lah ada kelemahannya ya. Jadi kalau misalnya Ganjar di dunia internasional juga mengkeret juga. Tapi kalau dia ke masyarakat, ke bawah, itu bisa jadi dia lebih canggih dari Anies yang ada kesan elitnya. Tetapi saya kira more or less kemampuannya. Tetapi kalau di dunia internasional ya kita harus akui jauh sekali kalahnya bandingannya ya. Kemudian dia bilang pengangguran di Cina berkurang drastis, terima kasih Jokowi. AHY jangan nafsu, belajar dulu jadi menteri pemuda olahraga dulu, sukses tidak AHY dengan Yeni masih unggul, Yeni di Jatim. Saran saya sama Pak Anies apabila terpilih jadi presiden 2024, Pak Anies tidak boleh balas dendam kepada rezim sekarang ini atau kepada para buzzer-buzzer istana. Iyalah. Justru dia harus menjadi sosok yang mengintegrasikan. Tetapi ya kita harus memberikan pembelajaran berdemokrasi yang benar. Jangan Jangan demokrasi yang tajamnya ke lawan saja. Oke.
Anies Ahaye tanpa empun. Ya, sahabat sekalian, itu saja ya yang ingin saya share. Mudah-mudahan segalanya baik-baik saja dan kita mendapatkan pemimpin yang jujur, amanah, yang sidik, yang fatonah, yang memenuhi kualitas kepemimpinan yang betul-betul kita harapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.